Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang baik, yang luar biasa, yang selalu mau membawa kami naik dan tidak pernah turun. Engkau yang mau menuntun kami di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah yang tidak pernah melupakan setiap janji-janjimu. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang kami puja dan kami muliakan. Biar pagi ini Tuhan, pekerjaan Roh-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Memberikan kepada kami pengertian demi pengertian. Pewahyuan yang baru boleh masuk di dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami boleh mengawali dengan pujian dan penyembahan. Kami tahu Tuhan, itu pun karena anugerah-Mu. Biarlah anugerah-Mu yang semakin besar dalam hidup kami boleh terus membentuk hidup kami dan mengisi hidup kami untuk menjadi sebagaimana yang Engkau mau. Berbicaralah pagi ini Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap setiap apa yang boleh sama-sama kami renungkan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini juga saudara-saudara dari luar kota, rupanya banyak di tempat ini. Selamat datang masuk di kota Sion. Dan juga bagi saudara-saudara yang mengikuti streaming pada pagi ini. Tadi ketika kita menyanyikan lagu, karya terbesar dalam hidupku adalah pengorbananmu yang menyelamatkan aku. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu seorang guru agama Kristen di Sekolah Terang Bangsa cerita dia menyampaikan, dan kami pelajaran agama itu biasanya kami isi dengan sebuah kehidupan dan kebenaran yang bukan sekedar kurikulum gitu. Nah, di dalam kelas itu ada satu siswa yang tidak beragama Kristen. Dia beragama yang lain. Nah, ulanganlah sekarang, ulangan agama Kristen. Ada satu pertanyaan, ini cerita dari guru agama. Ada satu pertanyaan. Menurutmu kasih terbesar dari Tuhan itu apa? Dan ternyata yang mengecewakan adalah semua siswa yang beragama Kristen salah semua. Tetapi ada satu siswa yang tidak beragama Kristen, dia jawab, kasih yang terbesar adalah ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia. Guru agama cerita sama saya, terlalu banget ya. Yang Kristen itu kasih terbesar apa? Oh, aku bisa hidup dalam keluarga yang dicukupi. Oh, aku yang ini macam-macam jawabannya. Tapi tidak ada yang menjawab tentang keselamatan. Hanya satu anak yang justru tidak beragama Kristen. Kasih terbesar adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Pertanyaannya, apakah anak-anak yang beragama Kristen itu semuanya tidak diselamatkan? Tidak, bukan menjamin tidak diselamatkan. Tapi dia tidak merasakan sebuah kasih yang terbesar itu. Yang dia rasakan kasih yang terbesar adalah kehidupannya bisa menjadi kehidupan. Mungkin dia bisa pengen apa mamahnya kasih, itu sudah pikirannya dia begitu. Tapi kalau kita nyanyikan saat di pujian, karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dikatakan Engkaulah Tuhan, harta yang terbesar dan yang tidak ternilai dikatakan. Dan Engkau itu selalu kukagumi. Pernyataan dan kalimat Engkau Yesus selalu kukagumi itu bukan berdasarkan perkataan. Pasti itu satu pengalaman hidup yang bisa kita bilang, aku kagum banget deh sama Tuhan Yesus. Kita boleh aja nyanyi 1000 kali tentang Yesus, Engkau yang kukagumi. Tapi kalau kita tidak benar-benar menghidupi, kita tuh gak akan kagum dengan apa yang dilakukan Tuhan. Kita cuma seneng aja sorak-sorai gitu. Tanggal 12 yang lalu di tempat ini penuh juga dengan jemaat. Semua dilantik untuk menjadi generasi bintang. Mungkin yang tidak ikut hadir juga ikut streaming. Sama-sama dilantik menjadi generasi bintang. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan? Oh, saya nih sekarang generasi bintang. Hebat sekali. Bintang itu adanya di atas. Berarti saya itu nanti pasti selalu ada di atas. Betul. Saya mau katakan
nasib kita, takdir kita memang untuk jadi bintang. Itu sudah penetapan dan ketetapan Tuhan. Masalahnya benar nggak akhirnya kita menikmati kehidupan sebagai generasi bintang yang akan menerangi, yang akan memberikan banyak hal untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang menjadi masalahnya. Nanti bulan Januari, Ibu Nani sudah umumkan, ada begitu keajaiban di Taman Tuhan. Ada minyak yang mengalir dari cawan, kemarin sudah ditayangkan, warnanya merah. Dan ternyata itu minyak itu menjadi sebuah pengurapan kepahlawanan. 16 Januari nanti di tempat ini akan ada pelantikan kepahlawanan. Wih, hebat, seneng semua kan kalau mau jadi pahlawan. Saya juga seneng. Tapi apakah masalahnya sampai di situ? Jangan-jangan kita nggak ngerti nilai dan bobotnya jadi pahlawan. Seperti kita juga tidak mengerti ketika harta yang terbaik, kasih yang terbesar itu apa. Kita pikir kasih terbesar itu hanya nilai-nilai kehidupan yang kita nikmati yang baik. Tapi sebenarnya ada satu harga yang tak ternilai dikatakan, yang akhirnya kita bisa kagum terhadap Tuhan Yesus. Nah, pagi ini saya merenungkan dan mendapatkan judul tentang mengelola kehidupan. Artinya apa? Setelah kita dilantik, bahkan kemudian ketika kita nanti akan ada pelantikan tentang kepahlawanan, sesungguhnya di dalam semua pelantikan itu Tuhan itu mengupgrade hidup kita. Jadi kekristenan kita itu enggak seperti biasa. Kekristenan kita itu enggak dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Tuhan Yesus yang tidak berubah, tapi kita harus berubah. Kita tuh mau di-upgrade terus sama Tuhan. Apa sih gunanya Tuhan itu melantik kita jadi generasi bintang? Apa sih gunanya Tuhan kirimkan minyak pengurapan untuk kita semua jadi pahlawan? Gak ada pahlawan yang tidur di rumah. Pahlawan itu pasti ada sesuatu yang sudah dilakukan sampai dia akan disebut sebagai pahlawan. Itu pasti. Nah, apakah kita sudah melakukan sehingga kita layak untuk jadi pahlawan? Belum. Baru mau dilantik aja. Dengan pengurapan untuk memampukan kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Nah, bagaimana hidup kita, mengelola kehidupan kita supaya kita dianggap layak untuk benar-benar kita akan next level dan di-upgrade terus oleh Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita itu dari kecil kalau anak-anak sekolah itu diajar untuk menabung. Untuk apa sih sebenarnya menabung? Menabung itu menyimpan sebagian daripada uang jajan atau sebagian daripada berkat Tuhan untuk dikumpulkan nanti pada waktunya bisa dipergunakan untuk melakukan hal yang lebih besar. Ada satu orang tua yang sekarang ini anaknya di kelas 12. Anaknya ini pengen sekali dia kuliah. Tapi gak mau kuliah di kota Cirebon. Pengen sekali kuliah di luar kota. Akhirnya anak ini tentu saja mempersiapkan dari nilai akademis dan sebagainya. Sampai dia bisa mendaftar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta atau Tangerang Selatan di sana. Dan mendapatkan beasiswa. Karena memang kami dari Sekolah Terang Bangsa itu mengupayakan anak-anak bisa mendapatkan beasiswa. Terutama mereka yang ekonominya kurang mampu orang tuanya. Dia dapat 100%. Dapat 100% tapi orang tuanya tetap bilang jangan diambil lah. Hidup di sana itu ongkosnya besar. 100% kan uang kuliahnya sampai S1. Tapi tetap ongkos hidup itu kan harus dibayar. Aduh, anaknya ini berargumentasi terus sama orang tuanya. Sampai akhirnya kami sekolah serta bilang panggil deh orang tuamu untuk diberi pengertian. Karena ada begitu banyak anak-anak di perguruan tinggi itu yang dari keluarga gak mampu juga bisa survive. Tentunya dengan bekerja dan sebagainya. Akhirnya orang tuanya datang dan dia bilang begini. Dia bilang sama Sir Steve, Sir, aku tetap tidak berani melepas anakku di sana. Sebab tiap bulan aku harus keluarin ongkos. Sir mau tahu, kata dia. Nah dia bilang, sejak anak itu kelas 1 SD, aku nabung terus sampai sekarang kelas 12. Cuma dapat 20 juta. Dari kelas 1 6 tahun, tambah kelas 12 6 tahun. 12 tahun cuma dapat 20 juta.
Gimana bisa 20 juta ini buat anakku tinggal di Jakarta selama minimal 8 semester. Dia bilang nggak berani. Tapi anaknya bilang, enggak Pak, aku nanti tahun kedua bisa kerja dan sebagainya dan sebagainya. Yang saya mau katakan adalah begitu banyak kita mempersiapkan diri untuk membuat anak kita bisa next level. Dia bercita-cita anaknya bisa punya kehidupan lebih baik dari orang tuanya dengan cara menabung. Dan ternyata lewat tabungan ini dia pikir hanya bisa masuk dan kuliah di kota Cirebon lah. Hidup masih sama mamahnya, papahnya, masih lebih hemat. Nah, orang di kalangan, ya dia juga anak Tuhan. Maksudnya secara finansial di dunia, semua banyak orang yang selalu mempersiapkan untuk hidupnya, hidup anak-anaknya itu akan next level. Apalagi Tuhan. Tuhan itu mengingini hidup kita next level. Dia selalu mau mengupgrade kita. Apa gunanya Tuhan mau melantik kita jadi generasi bintang? Karena dia inginkan kehidupan kita itu next level. Untuk bisa menjadi berkat. Untuk bisa menerangi dunia. Untuk bisa lebih banyak lagi. Jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat hidup kita. Untuk itu perlu kita mengelola hidup. Jangan cuma seneng ketika wah udah dapat goodie bag nih. Sudah dapat minyak urapan nih. Urapan generasi bintang. Tiap hari diurapin, selesai diurapin kita hidup seperti biasanya. Tentu saja tidak. Kenapa kita selalu ikut? Bahkan mungkin ikut asuransi supaya nanti kalau sakit ada yang mengcover. Enggak salah sih. Tetapi apakah itu cukup untuk mempersiapkan hidup kita seperti yang Tuhan mau? Nah, yang pertama dari renungan saya itu, mari kita baca Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, dulu itu aku ini sudah hidup melayani Tuhan. Aku tuh bela Tuhan mati-matian. Tetapi ketika aku jumpa Kristus, maka semua yang di belakangku itu jadi rugi, merupakan kerugian. Buang-buang waktulah, aku salah melangkahlah. Kita tahu semua kehidupan Paulus bagaimana. Nah sekarang kita ingin mengatakan yang kalau kita ingin mengelola hidup kita, kita harus tahu mana yang sampah dan mana yang harta berharga. Kita harus berani meninggalkan semua yang lama yang perlu dibuang. Dan bahkan kita akan menganggap rugi karena aku tahu Kristus memberi yang lebih berharga. Mungkin waktu kita yang dulu sering bawa pergi ke karaoke, saya nggak bilang karaoke nggak boleh loh ya. Tapi ketika Anda ada dan level-level tertentu, Anda pasti akan tahu mana yang membangun dan mana yang perlu ditinggalkan. Tapi Paulus mengatakan skala prioritasmu harus engkau jelas tahu. Apa yang perlu untuk dilakukan dan apa yang tidak perlu untuk dilakukan. Apa yang perlu untuk dikejar dan apa yang perlu untuk ditinggalkan. Menjadi hal yang sia-sia dalam hidup kita. Mari kita belajar mengerti prioritas hidup. Saya percaya kita semua tahu apa yang berguna dan apa yang tidak membangun hidup kita. Satu ketika saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini dulunya banyak bergaul dengan kami dalam satu pelayanan. Tapi belakangan ini dia menjauh lah. Gak terlalu dekat gitu. Satu hari dia cerita, dia punya komunitas yang baru. Komunitas anak Tuhan, bukan orang dunia, anak Tuhan. Orang yang melayani, tapi dalam komunitas yang berbeda dengan kami. Nah, dia cerita banyak. Dia bukan cerita itu aja, tapi juga cerita tentang kehidupannya dia yang bukan semakin baik. Saya hanya bilang begini sama dia, saya tidak mungkin mengatakan menjat komunitas itu tidak baik. Tapi karena saya pun tidak ada di dalam situ. Tapi saya hanya bilang begini, kamu harus tahu prioritas dalam hidupmu. Apa yang kamu kejar. Mungkin kamu sekarang merasa tidak mendapatkan yang kamu inginkan di komunitas kami. Enggak apa-apa. Tapi ketika kamu melangkah masuk ke komunitas lain, kamu harus tahu kamu mendapatkan yang lebih.
daripada komunitas kami. Lebihnya bukan membawa sukacita saja. Oh senang-senang jalan-jalan, bukan. Tapi apa yang bernilai di depan Tuhan, itu yang harus diprioritaskan. Ketika kamu melihat bahwa hidupmu bukan semakin baik di depan Tuhan, itu bisa ditandai, cuma salah satu tanda aja, dari hidup ekonomi juga bisa, dari hidup persekutuan dengan Tuhan juga bisa, dan sebagainya. Kamu harus tahu, jauhi itu. Jangan kamu terus nyemplung di situ dan merasakan Tuhan mulai berbeda dengan saya. Tapi engkau tidak pernah membangun hidup untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Skala prioritas itu membawa kita untuk bisa menetapkan ukuran kepentingan buat hidup kita di hadapan Tuhan. Kita seringkali berpikir kepentingan kita di dunia ini. Gak usah takut, kepentingan kita di dunia ini pasti Tuhan akan sediakan. Ketika kita memilih kepentingan dalam ukuran Tuhan, Tuhan kita itu ajaib. Yang kedua, bagaimana kita mengelola hidup. Diawali dengan kita mengerti dulu prioritas utama dalam hidup kita. Yang kedua, kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Apakah hidup kita itu cuma sekedarnya? Saya kan sudah ke gereja, tiap hari saya berdoa, tiap hari saya baca Alkitab, tiap hari saya di gereja dari Senin sampai Senin, ketemu Senin. Apakah itu menjamin sebuah kehidupan yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita? Mazmur 15 mengatakan demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kita semua kan kepengen kita bisa bersama Tuhan di dalam kemahnya. Kita bisa diam di gunung Tuhan. Yaitu dikatakan siapa Tuhan yang boleh seperti itu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Jadi ternyata bagaimana kita berkenan kepada Tuhan itu adalah akibat dari kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan hidup tidak bercela. Waduh Tuhan, susah ya. Wong saya sekarang udah diem bentar-bentar, sepikiran aja udah bisa bikin jelek. Apalagi ngomong. Tapi Tuhan tetap firman itu sebuah kebenaran. Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kita seringkali sulit untuk menyatakan sebuah kebenaran. Kita seringkali sulit untuk menyatakan sebuah keadilan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang guru yang dia mau mengundurkan diri. Gak apa-apa sih sebenarnya mengundurkan diri, gak apa-apa, itu pilihannya dia. Tetapi sebenarnya dalam perjanjian kerja tidak boleh mengundurkan diri di tengah semester begini. Jadi kalau mengundurkan diri di dalam perjanjian kerja adalah harus akhir tahun ajaran, Juni. Itu di perjanjian kerja. Tapi dia datang kepada saya dan dia bilang saya mau mengundurkan diri di tengah semester begini. Dia seorang wali kelas. Dia seorang guru yang secara akademis salah satu guru terbaik kami. Saya mempertanyakan kenapa mengundurkan diri. Walaupun saya sudah menebak kenapa dia. Tapi kami itu sudah beberapa bulan mengamati hal-hal yang sebenarnya kurang bagus dalam nilai sikapnya dia. Tapi akhirnya dia begitu. Ketika saya tanya, dia bilang, ya saya memang tidak akan menjadi guru dimanapun. Saya mau punya hal yang lain. Oke, jangan di tengah semester. Itu kontrak kerja kami, bukan perjanjian kerja kami. Tapi dia bilang nggak bisa. Saya tidak mau bertahan lama. Nggak apa-apa. Karena di dalam hati saya seperti ada Roh Kudus yang mengingatkan, toksit itu biarkan dibersihkan. Jadi saya membolehkan. Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi guru-guru yang lain. Pertanyaan besarnya apa? Kok boleh sih sama Miss Ina? Kok yayasan mengizinkan?
Kan tidak boleh, itu sangat merepotkan kepala sekolah. Mengganti wali kelas di tengah-tengah tahun ajaran. Mengganti posisi guru dirombak dan kami menjadi butuh seorang guru untuk menggantikan. Banyak pertanyaan itu. Saya belum jelaskan karena kita belum ada gathering. Gathering akan diadakan hari ini. Itu pun saya tidak akan jelaskan hari ini. Karena yang mengundurkan diri kan masih ada di situ. Tapi saya mau katakan, manusia seringkali tidak berpikir soal tanggung jawab kehidupan. Enggak pernah berpikir tanggung jawab itu yang akan membawa kita menumpang di kemah Tuhan. Yang akan membawa kita diam di kudung Tuhan. Kita pikir, oh saya mungkin dapat kerjaan lebih baik. Tapi lupa dengan sebuah tanggung jawab. Harusnya kita hidup tidak bercela karena kita bertanggung jawab. Kita melakukan apa yang adil. Jangan membiarkan anak tiba-tiba begitu. Kepala sekolah juga kaget. Guru-guru yang lain di belakang saya pada nanya. Aneh yayasan, wong kontrak kerjanya, perjanjian kerjanya nggak boleh. Mereka tidak tahu behind the scene penilaian-penilaian yang ada di dalam hidup kita. Lanjut ayat yang ketiga. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Nah ini sudah gampang ya. Pokoknya perkataan kita itu harus ditata. Jangan fitnah. Nggak ngerti, baru ngerti separoh sudah dianggap sebuah hal yang benar. Tanpa lihat sebenarnya dasarnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Kadang-kadang orang Kristen itu kalau cari orang jahat itu nggak usah di pasar, saudara. Kadang-kadang di tengah orang Kristen juga ada. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Seringkali salah ya kita menilai tetangga. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Jadi kita itu memang harus bukan kok orang yang tersingkir kok dipandang hina. Sebenarnya yang maksudnya itu adalah kita, saya membaca di bahasa yang lain, artinya sebenarnya kita harus mengecam orang-orang yang melakukan dosa. Banyak kan orang yang penting damai, cinta damai, tapi merubah sebuah kebenaran. Kalau perlu ditegur ya ditegur. Saya waktu ditanya kenapa, salah satu yang sampai ke saya, kenapa yayasan mengiyakan, kenapa Miss Ina kok mengiyakan dia mengundurkan diri. Saya cerita sama wakil saya, Sir Steve. Sir, nanti saja saya mau ngomong ya kalau sudah tidak ada orangnya. Lebih bebas. Terus Sir Steve-nya bilang sama saya, Miss, memang dia sedikit pandai dalam menyusun kata-kata. Kalau saya itu orangnya kurang pandai menyusun kata-kata. Jadi saya akan menyatakan kata-kata dari orang yang bersangkutan, saya sampaikan ke guru lain. Miss, nanti kalau ngomong kalimatnya diperhalus ya katanya. Kalimatnya sama artinya tapi diperhalus. Saya bilang ngalusin itu gimana sih? Kalau saya itu bisanya ya apa yang saya dengar saya omong. Oh begini. Nah memang saya itu seringkali minta nasihat dia kalau dalam menyusun kata-kata. Pinter kalau Sir Steve karena dia memang dulu mantan penyiar ya. Jadi pinter bikinnya. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah mari kita yang salah perlu dikecam. Perlu disampaikan supaya orang ngerti gitu. Dan lanjutnya dan memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Apresiasi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apresiasi mereka orang-orang yang cinta Tuhan. Apresiasi pemimpin-pemimpin rohani kita. Apresiasi orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Nah yang kalimat yang terakhir ini saya senang. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saya belum teken kontrak kok. Sumpah itu gak pakai teken. Sumpah itu ngomong dari mulut. Kita terlalu mudah janji. Tapi ketika itu merugikan kita gak mau. Kita pikir rugi ya ternyata. Belajar. Kalau kita sudah janji, kita harus menepati. Saya seringkali suka dikecewakan orang. Besok ya, kita ketemu ya. Besok di mana? Di PW misalnya.
nanti saya begini-begini dan tolong ya kamu bawain ini. Saya seia-ia bawain, orangnya nggak datang. Dan anehnya kalau nggak datang itu seperti tidak pernah janji. Ketemu juga santai-santai aja, seperti nggak pernah janji. Tapi kalau saya melihat begini, udahlah biarin aja. Kan urusannya sama dia. Tapi kita harus belajar apa yang kita sudah pernah katakan. Walaupun mungkin kita sedikit rugi waktu, ya kan, rugi perasaan, bukan rugi duit aja. Saya sudah terlanjur janji. Kalau memang mau batalkan ya ngomong yang baik-baik. Berapa kali saya janji sama orang, nggak usah jauh-jauh cerita orang dunia mah kita maklum. Orang-orang di seputar Gracia ini janji, tante nanti aku mau datang ya jam segini, iya ditungguin nggak datang. Dia reschedule lagi, tapi reschedule-nya bukan sebelum ini, sudah nunggu. Tante mau datang lagi. Dan kebetulan itu orangnya itu yang sahabatnya Sofi. Jadi dia pikir sahabatnya Sofi, tamengnya Sofi. Satu hari saya bilang sama Sofi, Sof, jangan rekomendasi orang itu lagi ya. Tante udah sebel, janji melulu, tapi janjinya song. Ya kan? Saya bilang itu enak sekali ya orang janji. Kenapa sih tante? Enggak. Dia selalu pakai nama Sofi. Saya tidak mau. Saya tidak takut sama Sofi. Urusan Sofi mah urusan Gracia, urusan sekolah, urusan saya. Saya tuh suka kalau menggal kayak begitu, saudara. Satu ketika orangnya datang. Tante saya mau bikin janji. Enggak, kamu datang kalau ada saya ketemu boleh. Kalau tidak. Kamu janji itu janjinya melongo terus. Lebih baik saya ketemu orang. Nah, saya mau katakan banyak orang Kristen juga begitu. Gampang sekali janji. Tapi suka tidak nepati. Oh iya tante, saya itu orang tuh lupaan. Dia bilang saya itu lupaannya bener tante, lupaan berat. Kalau kamu pelupa berat, jangan suka janji. Itu hidup kamu jauh lebih benar. Lupa kan? Ingat mau ketemu, ya sekarang aja, mumpung lagi ingat cari. Ketemu ya syukur, gak ketemu ya sudah. Tapi banyak orang lupa bahwa seperti itu ada membawa kita ketika kita ikut dalam perjanjian dan menepati, walaupun kita rugi waktu, walaupun mungkin kita rugi perasaan, walaupun mungkin kita rugi itu, tapi itu membawa kita ke gunung Tuhan. Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita katakan, dengan semua perilaku kita. Yang ketiga, Yesaya 55. Kita mengikuti rencana Tuhan walaupun harus melepaskan impian kita. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini harus masuk di dalam pikiran kita. Saya percaya semua yang ada di sini adalah orang-orang yang punya mimpi. Punya cita-cita, punya keinginan. Enggak loh Miss, aku gak pernah punya mimpi. Oh ya, aneh berarti Anda. Semua pasti punya cita-cita, punya keinginan. Tapi belajar mengerti bahwa keinginan kita harus frekuensi dengan Tuhan. Kita percayalah bahwa Tuhan itu punya rancangan yang jauh lebih dahsyat, lebih sempurna daripada rancangan kita. Dulu waktu kami berdoa dan saya dibawa ke kota Cirebon. Rasanya impian saya itu rusak lah. Kenapa rusak? Karena saya bermimpi saya itu sekolah terus, kuliah terus. Dan saya itu bekerja di satu kantor yang besar. Itu impian saya. Saya itu bahkan suatu hari saya akan punya perusahaan konsultan. Wah itu mimpi-mimpi saya mah gede. Tapi di tengah-tengah pergumulan kami, saya dan suami, ternyata suami saya tuh hidup dan lahir dari keluarga bisnis. Jadi ayahnya dari kecil tuh udah nyekokin. Kamu boleh sekolah tinggi, kamu boleh jadi insinyur, tapi ujungnya kamu harus balik ke Cirebon, kamu harus bisnis. Itu nyantol di otaknya calon suami saya itu. Jadi ketika kemudian kami berdoa,
Dan ternyata saya harus kota Cirebon. Aduh ngapain di Cirebon, kota kecil. Aduh saya nanti ngapain, saya nggak bisa begini, nggak begitu. Saya mau kerja di kantor mana dan sebagainya. Sepertinya mimpinya putus. Tapi saya belajar. Saya menemukan satu lagu. Yang lagu itu, saya akan ikut Tuhan Yesus. Nah, kata-katanya begitu, tapi dalam bahasa Inggris. Dan ketika saya mendapatkan lagu itu, saya langsung mikir, ini yang Tuhan mau. Dan dengan akhirnya saya memutuskan, oke. Karena sempat suami saya juga goyang karena sayanya orangnya agak keras, sehingga dia bagaimana dia juga mau menentukan di Jakarta, tetap di Jakarta, tapi akhirnya keputusan kami pindah ke Cirebon. Dan saya mau katakan di sini, ternyata di Cirebon ini saya jauh merasakan Tuhan lebih indah. Teman-teman saya datang dikira saya sudah kehilangan iman di Cirebon ya. Dia datang ke saya ngobrol, ternyata dia yang sulit untuk bisa bersekutu. Kalau orang dikerja di sana kan pulang sore ya, nyampe rumahnya malam. Kapan dia bisa bersekutu dan sebagainya. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih sempurna daripada apa yang kita rancangkan. Saya baru nonton film. Filmnya Journey to Bethlehem. Menurut saya itu filmnya bagus banget. Karena itu drama musikal. Saya nonton film, ada cerita. Di Alkitab nggak ditulis. Cuma ini cerita di film. Kalau film kan ada modifikasinya gitu ya. Ceritanya waktu Maria mau ditentukan untuk bertunangan dengan Yusuf. Marianya nangis. Dia bilang sama ayahnya, ayah cita-citaku tuh jadi guru. Bukan cepet-cepet menikah. Kata ayahnya, tidak bisa. Kamu harus saya tunangkan dengan yang namanya Joseph. Orangnya seperti apa nggak jelas. Belum pernah ketemu nih. Ketemunya di hari tunangan itu baru ketemu. Ternyata pemainnya ganteng juga. Tapi yang saya mau katakan, impian Maria itu kandas. Karena dia harus, kata papanya, tidak ada guru. Kamu harus bertunangan. Sampai saudara-saudaranya ngebujuk dia. Nah, itu ceritanya sampai di situ saja ya. Tapi yang saya mau katakan, kadang-kadang impian kita harus dipatahkan, tetapi Tuhan memberikan impian yang lebih besar. Dan akhirnya kita lihat siapa Maria itu. Dia ketemu Gabriel dan wah di situ udahlah, saya bukan perwakilan daripada film itu. Tapi saya hanya mau mengatakan, ternyata setiap kita seringkali mimpinya harus dipatahkan untuk mengikuti rencana Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi. Nurut saja, percayalah lebih baik. Kalau kita mengisi hidup kita di dalam impiannya Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir. Nah ini sering kita tidak suka ya. Menderita bagi Kristus. Gak ada orang yang senang menderita. Tapi ingat bagi Kristus. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara, kita sebenarnya diberi karunia untuk punya kekuatan menderita. Tapi bukan sembarang penderitaan. Penderitaan yang dipakai untuk Kristus. Artinya ketika kita harus menahan diri, tapi penderitaan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih? Kita lihat Filipi 2 ayat 5-8. Dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Style terus, pikiranku ini sama enggak, perasaanku ini sama enggak. Kalau aku punya perasaan seperti ini, kira-kira Yesus sama enggak perasaannya dengan apa yang aku rasakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita harus belajar mengosongkan diri. Udahlah, saya itu bukan apa-apa. Jangan kita, tahu nggak? Saya itu donatur loh di gereja ini, nggak kepake sama Tuhan. Belajar mengosongkan diri. Lanjut. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri yang mengambil rupa seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita belajar bagaimana Tuhan itu merendahkan diri, mengosongkan diri. Bisa gak kita mengosongkan diri? Mungkin yang dari luar kota, naik apa saya tidak tahu, mungkin naik bus ya. Saya itu kalau enggak di depan pusing. Ya kan ada gitu, saya juga pusing sih kalau enggak di depan. Jadi pinggir semua, saya paling depan. Tapi ternyata ada temennya yang mabok juga kalau di belakang. Nah, bagaimana mengosongkan diri? Saya bersyukur karena di keluarga Gracia ini saya sudah terkenal nggak bisa kalau naik mobil nggak lihat jalan, pusing. Kalau pusing bikin repot yang lain. Jadi saya selalu dipersilahkan di tempat duduk yang kelihatan jalan. Saya senang sekali. Berarti kalau naik bus di depan. Kalau di belakang baris kedua taruh tengah gitu. Tengah tuh tempat duduk yang gak enak sebenarnya. Tapi bagi saya enjoy sekali karena bisa lihat jalan depan. Cuma sekarang sebenarnya saya sudah lebih baik kondisinya. Tapi seringkali kita begitu. Saya dulu punya teman. Kalau retret berantem tuh sekamar. Yang satu tidurnya dimatiin lampunya. Yang satu maunya nyala lampunya. Oh berantem begitu aja. Karena masing-masing tidak mau mengosongkan diri. Mari kita belajar. Sudah. Yang satu saja ngalah. Oh saya nggak bisa kalau nggak gelap. Ya tinggal tutupi bantal aja kan gelap. Tapi itu berantem. Jadi kalau retret dulu pembagian orang. Saya nggak mau loh serok sama itu. Dia sih nyala terus. Saya maunya gelap. Yang dia juga saya jangan sama itu. Karena dia maunya gelap. Saya nggak bisa. Kalau gelap kayak nggak bisa napas. Katanya begitu. Padahal napas itu tidak pakai soal terang gelap ya. Tapi karena apa? Tidak mau mengosongkan diri. Merendahkan diri. Mari kita belajar. Belajar untuk mengerti hidup kita itu adalah hidup karena Kristus. Menderita enggak? Menderita. Di rumah mah kita bebas. Mau lampu dinyalain, lampu dimatiin. Itu urusan kita, kamar kita sendiri. Tapi ketika kita sudah berkomunitas dengan orang lain. Kita bersama, dalam kebersamaan itu ada banyak hal yang kita harus ngerti. Bagaimana kita itu memahami orang lain karena Kristus sudah sangat mengerti kita dan memahami kita. Hidup kita itu harus berani menderita. Enggak segede Kristus kok menderitanya. Menderitanya itu terlalu sedikit. Hanya untuk mengalahkan daging. Supaya kita bisa menderita. Untuk Kristus. Loh kok ngalah? Ya sudah. Saya ngalah itu karena supaya Kristus dipermuliakan. Mari saudara-saudara kita belajar mengelola hidup kita. Bagaimana kita mengerti skala prioritas hidup kita. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan setiap kehidupan kita. Jangan seenaknya, jangan teledor. Ada begitu banyak siswa yang setelah sekian tahun dia lulus dari kami. Dia datang dan dia bilang, aku nyesel loh dulu lagi SMA aku seenaknya. Sekarang ketika aku kuliah terlalu banyak hal yang aku tidak mengerti. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Kita mengikuti rencana Tuhan untuk walaupun mungkin impian kita itu tidak nyampe, tapi biarlah impian Tuhan yang nyampe dan belajar untuk kita mau menderita bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya firman-Mu sudah boleh kami renungkan. Biarlah itu boleh menetap dalam hati kami dan kami percaya Tuhan. Engkau sendiri yang memampukan kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk membuat hidup kami ini Tuhan terus next level. Kami tahu Engkau menginginkan untuk kami mengupgrade diri, mengelola hidup kami dengan serius. Dan kami percaya itulah yang membawa kami untuk dapat masuk dalam kemah-Mu, bergaul intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan percaya Engkaulah Allah yang kami sembah, yang kami puja, yang kami kagumi. Karena setiap hari kami melihat betapa dahsyatnya Engkau mengerjakan banyak perkara atas hidup kami. Bapa, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang sedang diberkati. Bangsa yang terus menerus Tuhan mengerti
untuk terus membawa bangsa ini menjadi bangsa yang dikasihi. Bapa, biarlah kebenaran-Mu melawat akan bangsa kami, sehingga Engkau sendiri yang akan meninggikan derajat bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan bangsa, dari Bapak Presiden Jokowi semua sampai para menteri dan sampai kepada yang paling rendah. Apapun juga Tuhan yang mereka kerjakan, biarlah ada kontrol dan kendali-Mu Tuhan atas bangsa ini. Kami rindu Tuhan Indonesia menjadi bangsa yang maju, tapi kami percaya hanya dengan kekuatan Tuhan yang boleh menetapkan segala-galanya. Engkau dengar seruan doa daripada begitu banyak anak-anak Tuhan untuk merebut bangsa ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia yang besar yang sudah Engkau rancangkan dan Engkau turunkan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya untuk pemilihan presiden pun Engkau campur tangan, karena Engkau tahu yang terbaik untuk bangsa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk banyak gereja-gereja-Mu yang sedang merayakan Natal. Berkati setiap gereja-gereja itu, untuk mereka semua boleh kembali mengingat karya terbesar bagi umat manusia adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kami tahu keselamatan yang tidak datang dari manapun kecuali Yesus Kristus boleh melanda dan melawat akan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk rekan-rekan kami yang saat ini dari luar kota yang akan melanjutkan perjalanan. Biarlah tangan Tuhan menyertai, memberkati perjalanan yang baik sampai ke tujuan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan segala kasih karunia-Mu, sehingga rekan-rekan kami ini boleh menikmati kasih setia Tuhan, mengagumi Tuhan, dan benar-benar Tuhan setiap hari boleh bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa buat anak-anak khususnya Sekolah Terang Bangsa yang hari ini akan terima laporan nilai mereka, rapot mereka. Tuhan, biarlah ada satu perkara-perkara yang besar untuk setiap anak-anak ini. Mereka boleh menerima hasil nilai yang kurang memuaskan, boleh memacu diri untuk lebih baik lagi. Yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi. Dan Engkau berkati semua para guru yang juga akan bertemu dengan para orang tua. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya hari libur ini semua anak-anak ada di dalam perlindungan-Mu. Tidak ada satupun anak-anak yang celaka, tidak ada satupun anak-anak yang menikmati liburan dengan susah, tetapi ada berkat Tuhan yang mengiringi mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Nani dalam perjalanannya dari Jakarta menuju ke kota Cirebon pada hari ini. Berkati Tuhan, karena mendapatkan perjalanan yang baik dengan pertolongan Tuhan, boleh tiba di Sion dengan tidak kurang apapun juga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dengan percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami pengurapan yang baru hari ini. Mari saudara-saudara bangkit berdiri untuk kita terima pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya minyak yang ada di tangan kami ini menjadi lambang daripada kuasa-Mu Tuhan yang akan melingkupi akan kehidupan kami. Engkau sendiri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami urapkan ke dahi dan pikiran kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Ada kuasa-Mu yang meliputi kami untuk membuat mata kami melihat apa yang benar, telinga kami mendengar apa yang patut untuk kami dengar, dan mulut bibir kami dipenuhi oleh kuasa urapan yang akan menyembuhkan, menghiburkan, membuat perkara-perkara dahsyat lewat pembicaraan kami sepanjang hari ini. Kami percaya hati ini Tuhan dikuduskan oleh kuasa urapan, sehingga apa yang timbul dari hati kami, semua perkara-perkara yang indah, yang berkenan, yang menyukakan Engkau. Dan setiap tegar tengkuk kebiasaan kami yang tidak baik Tuhan, kami mau kebaskan semua dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kami kerjakan, dan di bawah kuasa urapan-Mu semua akan menjadi berhasil dengan kaki yang diurapi, sehingga kaki ini boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Kami terima semua berkat yang terbaik dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.